wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin, wa kafa billahi wakila wa shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahli musibah keluarga rumah ini, hadirin sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengembalikan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala curcuran nikmat rahmatnya kepada kita sampai saat ini. Semoga kiranya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga nikmat dan rezeki akan terus ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam kita sampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kiranya kita bisa menjadi umat yang istiqomah, mengikuti syariat-syariat ajarannya, menghidupkan sunnahnya. Insya Allah kita mendapat syafaat dan kita masuk ke surga bersamanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ahli musibah sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan bahwasanya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan menguji para hamba-hambanya ini. Tidak ada satu orang pun manusia yang hidup di alam dunia ini kecuali mendapatkan cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah cobaan itu, ujian itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan? Karenanya Allah menyatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ini ditimpa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengembalikan kalimat istirja, kalimat pengembalian, bahwasanya kita menyadari kita ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tadinya tidak ada, Allah adakan, kemudian ditiadakan Allah taala lagi. Makanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah. Jadi apabila kita ditimpa musibah, ucapkanlah kalimat istirja tersebut. Nah, apakah musibah itu? Musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa kita yang tidak menyenangkan kita. Apa saja yang menimpa kita yang tidak menyenangkan kita, maka kita diperintahkan oleh Allah mengucapkan kalimat istirja. Karenanya kalimat istirja tersebut tidak hanya khusus kepada orang-orang yang meninggal dunia. Kita mendengar kawan kita sakit, diinformasikan psikolog sakit, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan berarti kita mendoakan kawan sakit itu untuk meninggal, bukan. Ya. Penyakit itu datangnya dari Allah. Jikalau berkehendak maka Allah pula yang menyabut penyakit itu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau begitu salah kita, salah paham kita kalau
kalau bahwasanya terkala diinformasikan ada saudara kita, kawan kita yang dia sakit, kemudian kita ucapkan innalillah, bukan berarti kita itu doa yang jelek, bukan. Ya, kita kehilangan sesuatu benda barang kita, ucapkan innalillah. Kita tadinya nggak punya barang, dengan izin Allah kasih rezeki, kita miliki, kemudian ditarik lagi, tak punya lagi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita, yang tidak menyenangkan kita, itu merupakan adalah musibah. Termasuklah bahwasanya di rumah ini adalah musibah kehilangan orang yang sangat dicintai, yang sangat disayangi. Ahli musibah, ahli takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sore saya juga ngisi ceramah. Hari yang ke-40 dimintakan. Alhamdulillah kalau dari segi material orang itu berkecukupan. Ya. Meninggal juga suaminya. Jadi si istri ini, si ibu ini dia kurang ya menerima terhadap musibah yang Allah berikan. Dia tidak siap menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya musibah itu termasuk namanya yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita perkuat daripada keimanan kita pada rukun iman yang ke-6. Apa itu? Beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita kuatkan. Sebab apabila tidak kita kuatkan keimanan kita terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak siap menerima musibah yang Allah berikan. Maka khusus pada malam hari ini kepada istri almarhum Ibnu Hajar, ya, memang kalau kita pikir Pak, ya belum layak, belum pantas, masih perlu lagi biaya, perlu lagi dana. Anak 3, belum ada yang tamat kuliah, kan begitu, masih kecil lagi, nggak layak, nggak pantas. Berarti Allah tuh zalim, Allah tuh tidak adil. Kenapa? Nah, ini kenapa? Kok mesti saya? Berarti kita tidak ikhlas menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi perlu diperkuat rasa keimanan kita terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu tak punya suami, Allah kasih suami. Jadi suami itu adalah ibarat apa? Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sementara, hanya sebentar. Dan kita yakin bahwasanya kita akan berpisah. Cepat atau lama pasti akan berpisah. Jadi kalau sejak awal ini sudah kuat iman kita itu, maka kita insya Allah tidak akan pernah berkeluh kesah tatkala kita dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyenangkan kita. Hadirin sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nggak sedih? Oh, semua sedih. Ya, semua sedih. Bahkan tadi beliau mengatakan, ya, yang datang, yang berkunjung, bilang sabar, sabar. Yang datang, yang menjenguk, ya itu yang diucapkan. Mesti apa lagi kalau ya sabar ya Bu, ya namanya cobaan, ya namanya musibah, itu dari Allah. Siapa sih yang mau kalau ditanya mau musibah? Oh ya nggak mau. Kalau ditanya kita pasti nggak mau. Tapi apa katanya? Enak aja kau bilang sabar, sabar. Kenapa? Enggak kau yang kena. Misalnya ucapkan sabar, sabar. Kau rasa nanti kau tahu bakal kena, kau rasa. Nah, untuk
Muncul dalam hati itu. Ya, muncul dalam hati itu. Kenapa? Memang sabar itu adalah untuk mudah diucapkan tapi berat untuk diamalkan. Itulah perlunya kuatkan iman kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita nggak kuat, ini nggak siap, yang bisa stres, shock, ya, larut dalam suasana duka, berkepanjangan, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau katakan wala ta'asu min ruhillah, janganlah kau putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti siapa yang biaya segala macam masuk ke pikiran, masuk ke lambung. Ya Pak ya, masuk ke lambung. Terus nanti merembet banyak penyakit yang datang. Akibatnya apa? Otak kita pun tak sanggup memikirkannya. Nah, ya, kita nggak sanggup, Pak. Kalau pikir terus, maka akan datang penyakit. Hadirin sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah bisa menerima musibah itu, pasti Allah akan berikan balasan. Kita tak tahu apa hikmahnya di balik musibah itu. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ternyata di balik musibah itu ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah berselawat. Maksudnya apa? Mencucurkan, menurunkan rahmat kepada orang yang kena musibah tadi itu. Bentuknya apa? Nah, kita nggak tahu. Kenapa? Saat ini kita sedang diuji oleh Allah. Kapan? Ya, akan datang. Ya, akan datang rahmat itu kepada kita. Jadi husnuzan billahi ta'ala, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ke depan itu akan mendatangkan yang lebih baik lagi. Nah, ini dia ya. Kalau kita sudah bisa baik sangka kita kepada Allah, pasti rahmat itu akan datang. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang penting apa? Kita jalani ya kehidupan kita ini sebagaimana biasanya. Rahmat Allah akan datang kepada kita. Karenanya jangan kita larut dalam suasana duka ini. Ya. Sebab kalau larut nanti jikalau, ya, jikalau datang setan. Karenanya apa? Apabila seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho, suaminya sabar, suaminya ikhlas, akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suaminya meninggal, istrinya sabar, istrinya ridho, dia ikhlas, maka akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu ada hikmahnya, mengandung hikmah. Tidak ada yang Allah ciptakan di alam dunia ini kejadian itu kecuali mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti yang lalu kita kena timpa asap sampai berbulan-bulan. Lah apa hikmahnya? Apa hikmahnya coba? Kalau kita pikir-pikir saja kita mana ada hikmahnya. Orang kan musibah, banyak yang kena sakit, bahkan ada yang meninggal. Ya. Balik itu ternyata mengandung hikmah. Kalau lagi apa? Husnuzan billahi ta'ala, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Bukanlah kita ini satu-satunya orang yang paling menderita. Masih banyak lagi orang-orang yang lebih menderita daripada kita ini. Masih ada lagi. Ya. Jadi kalau saya pikir, oh betapa malangnya nasibku,
betapa banyaknya penderitaanku. Mari, urusan ini tentunya jangan membuat kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada anak-anak yang ditinggalkan, tentunya senantiasa memohonkan ampun kepada ayahnya tercinta. Ya. Jangan lupa yang 5 waktu itu. Sebab ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah yang harus aku kerjakan? Apakah aku berbakti kepada orang tuaku pada orang sudah meninggal?" Kata Rasul, "Ya." Apa itu? Yang pertama adalah kau mohon ampunkan kepada kedua orang tuamu. Mohon ampunkan. Yang kedua, doakan kedua orang tuamu. Yang ketiga, bila ada wasiatnya, laksanakan wasiatnya. Yang keempat, kalau ada nazarnya, maka penuhi nazarnya. Nazar itu utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi utang kepada Allah itu wajib dibayar, ya. Karena belum sempat waktu itu melaksanakannya, ya. Apalagi berinfak, bersedekah atas nama almarhum. Jadi inilah yang bisa menolong, membantu kepada yang meninggal, dan itu pula yang bisa kita berbakti kepada orang tua yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya baik kepada ahli musibah dan kita ahli takziah. Mari kita tutup dengan